Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Umam SIP, SEMAG CHRA, dan perkenalkan nama saya Anggi Saiful Majid. Izin di sini saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang terkait dengan evaluasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau biasa disebut dengan LP2B di Kabupaten Bandung dengan menggunakan model CSA UCLA. uh, Next. untuk mengefisienkan waktu ya, mungkin masuk masuk saja langsung ke latar belakang. Sebelum kita membahas lebih mendalam terkait dengan kebijakan LP2B ini, mungkin harus kita ketahui dulu sih kenapa sih ada kebijakan LP2B ini gitu ya. Nah, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia ini bermula dari meningkatnya kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terjadi secara masif sejak tahun 1990-an. Nah, perubahan ini dipicu oleh pesatnya urbanisasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan industri yang memang secara signifikan terjadi gitu di era-era tersebut, yang mana untuk mengendalikan hal-hal tersebut muncullah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terkait dengan perlindungan atau tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri alih fungsi lahan pertanian ini terjadi ya sangat signifikan gitu ya, terutama pada jenis lahan pangan sawah, karena memang mayoritas di Indonesia bahan pangan konsumsinya itu memang beras ya, jadi dari padi gitu. Nah, berikut ini saya menyajikan data perkiraan kebutuhan lahan sawah di Indonesia yang kalau secara sederhana dibaca ternyata kebutuhan lahan sawah di Indonesia diperkirakan untuk tahun 2035 ini mengalami defisit ya. Nah, kalau kita rincikan, nah berdasarkan perkiraan tersebut, pada tahun 2019 kebutuhan lahan sawah itu mencapai 6.10.750 hektar dan meningkat menjadi 6.880.000 hektar kurang lebihnya, dan untuk itu tuh akan terus berlanjut sampai tahun 2035 dan kebutuhan itu mencapai 7,5 juta gitu. Nah, hal ini mencerminkan bahwasannya eh, kebutuhan akan lahan sawah ini memang benar-benar sangat diperlukan, dan jika tidak diatasi alih fungsi lahannya akan mengakibatkan keterancaman untuk ketersediaan pangan gitu. Next. Nah, dampak dari konversi lahan ini itu sangat nyata ya, terutama pada sektor pangan. Dari di sini tuh kalau kita melihat eh, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki laju alih fungsi lahan tertinggi itu ada di Jawa Barat ya, karena memang pusat dari pertumbuhan ekonomi itu ada terjadi di Jawa Barat, dan salah satu kabupaten kota yang memiliki laju alih fungsi lahan tinggi itu adalah Kabupaten Bandung, yang mana berdasarkan data terbaru yang ditemukan terjadi pengurangan lahan pertanian di Kabupaten Bandung ini sebesar 5.354 hektar kurang lebih dari total lahan pertanian yang semula 39.000 hektar kurang lebih, kini tersisa hanya 34.000 hektar sebagaimana tercatat dalam RT RW tahun 2016 sampai 2036. Adapun kecamatan yang paling terdampak pada uh, di Kabupaten Bandung ya, ada Bale Endah, Bojong Soang, Ciparai gitu ya, Arjasari, Katapang, Soreang, yang memang pesisian dari sebelah kota Bandung gitu. Jadi urbanisasinya bisa terlihat dengan jelas gitu. Terus dampak dari konversi lahan ini kan sangat nyata ya, terutama pada sektor pangan seperti padi ya. Jadi di sini juga saya menyajikan produktivitas pangan, uh, terutama beras.
yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2018 sampai 2023. Nah, dari grafik yang di atas ya yang disajikan untuk produksi untuk luas panen padi mengalami penurunan signifikan dari 55.000 hektar pada tahun 2018 menjadi 49 hektar pada tahun 2023, dan untuk produksi padi dengan capaian tertingginya itu ada di 344.000 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2003 hanya 3.391 ton gitu ya. Hal ini bisa dilihat terjadinya penurunan gitu dari luas lahan panen padi, terus dari produksi padinya itu sendiri, yang mana ini tuh bisa menjelaskan bahwa benar-benar terjadi alih fungsi lahan gitu, yang tadinya lahannya untuk pertanian seperti sawah gitu ya, ini sudah beralih dan berimbas pada penurunan penurunan produktivitas pangan gitu. Nah, ditambah lagi dari data yang saya sajikan itu adalah pertumbuhan penduduk yang semakin tahun kian meningkat, dan permasalahan ditambah dengan permasalahan lain, yaitu adanya lahan kritis di Kabupaten Bandung yang mencapai 45.000 hektar ya, dari data dari Dinas Perhutanan. Next, oleh karena itu dalam penelitian ini saya membuat rumusan masalah yang didasarkan pada model evaluasi yang saya gunakan, yaitu CSI-UCLA dengan 5 dimensi utama, yaitu ada sistem assessment. Jadi kita melihat bagaimana kondisi atau posisi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, kemudian ada apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan dan perencanaan kebijakan, sejauh mana kebijakan LP2 telah diterapkan dengan efektif di Kabupaten Bandung terkait dengan implementasinya, terus bagaimana kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung ini dapat ditingkatkan, terus yang terakhir adalah apa nilai atau manfaat yang diperoleh dari kebijakan LP2B ini gitu. Next. Nah, di sini ada kerangka berpikir yang saya buat. Yang pertama terkait dengan isu atau fenomena yang memang dikaji ini ya, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, yang mana dasar hukum pusat atau utamanya ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ada di Kabupaten Bandung regulasi yang serupa, yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang menjadi payung hukum utama dalam penelitian ini gitu ya. Yang kemudian akan dikaji melalui beberapa teori ya, yaitu teori administrasi publik. Saya mengambil dari Laksmi Ken tahun 2019, terus ada kebijakan publik dari Fisher Miller and Sydney tahun 2007, kemudian ada evaluasi kebijakan yang saya gunakan ini adalah model CSI UCLI untuk evaluasi kebijakannya dengan 5 dimensi, yaitu sistem assessment, program training, program implementation, program improvement, dan program certification. Nah, selain membuat kerangka berpikir, ya, di sini juga saya membuat rancangan model evaluasi CSA UCLA untuk mempermudah langkah demi langkah evaluasi yang akan saya lakukan gitu. Nah, sebenarnya penelitian terkait dengan evaluasi terkait dengan LP2B ini sangat banyak, namun yang paling menonjol yang ditemukan ini ada dari Pitaloka tahun 2020, yang mana penelitian dari Pitaloka ini menyoroti pengaruh dimensi politik dan kurangnya integrasi kebijakan LP2B dengan peraturan tata ruang. Meskipun penting, kajian tersebut itu belum mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan terhadap keberlanjutan ketahanan pangan secara holistik. Terus ada dari Pratama, dari Anwar, dari Fatima, dari Puspraini gitu ya.
banyak sekali penelitian yang dilakukan gitu oleh para peneliti, namun tidak ada yang meneliti secara holistik terkait dengan evaluasi. Nah, di sini saya mengambil celah itu gitu. Tidak ada yang mengevaluasi secara holistik gitu. Terutama tidak ada juga yang menggunakan model CSA UCLA untuk mengevaluasi kebijakan. Di sini juga saya menyajikan hasil analisis network visualization terhadap penelitian terdahulu terkait LP2B yang memang dari hasil analisis ini juga tidak ada yang spesifik muncul topik terkait dengan evaluasi kebijakan. Terus next terkait dengan teori. Nah, di sini seperti saya jelaskan di kerangka penelitian tadi ya, saya menggunakan untuk grandnya administrasi publik, terus middle-nya kebijakan publik, dan untuk apply-nya evaluasi kebijakan publik menggunakan model CSA UCLA yang dikembangkan oleh Marvin dan Dale pada tahun 1969. Next, untuk metode penelitiannya sebenarnya saya mengacu pada satu buku yaitu Kai Feng Yang tahun 2008 ya. Untuk pendekatan metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Terus teknik pengumpulan datanya seperti biasa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Terus untuk teknik analisis data penelitiannya, kredibilitas datanya saya pakai triangulasi sumber. Terus ada reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan terakhir. Nah, alat bantu penelitian yang saya gunakan ada NVivo, PostViewer, serta Google Earth yang memang sudah umum ya digunakan di kalangan para peneliti gitu. Mungkin langsung saja ke hasil penelitian ya. Di sini ada yang pertama terkait dengan hasil analisis triangulasi data ya melalui word similarity. Boleh dilihat pada gambar triangulasi datanya, setiap data yang saya analisis, baik itu data wawancara, dokumentasi, referensi, dasar hukum atau payung hukum, semuanya memiliki keterkaitan, yang mana hal ini mengartikan bahwasannya data-data yang saya gunakan ini valid dan reliabilitas gitu ya untuk digunakan dalam penelitian saya gitu. Kalau kita ngelihat di NVivo-nya itu sendiri ya, untuk alat analisisnya ada yang namanya version correlation, yang mana di sana kita dapat melihat nilainya. Kalau untuk 7 ke atas itu berarti kualitas datanya bagus, dan 7 ke bawah itu buruk. Nah, adapun yang keluar dari hasil analisis data saya ini semuanya 7 ke atas ya. Jadi dapat diuji gitu kualitas datanya. Terus yang keduanya selanjutnya ada temuan berdasarkan pengodahan query analisis. Nah, temuan berdasarkan pengodahan query analisis ini kita bisa melihat keterkaitan hubungan antara berbagai data yang saya gunakan dengan dimensi dari model evaluasi CSA UCLA ini semuanya berkaitan dan tidak ada yang berkaitan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya model dengan data dan fenomena ini saling berkaitan, tidak ada hal yang bertentangan gitu ya. Selanjutnya ada temuan berdasarkan pola kata atau word cloud. Next. Nah, di sini saya menyajikan pola kata ya, word cloud, yang mana bisa kita lihat kata mana saja sih yang banyak diucapkan oleh para narasumber, dan adapun di sini ada kata perlindungan pangan, lahan, dan yang pertanian gitu, berkelanjutan, kebijakan, yang mana hal ini tuh menggambarkan hasil wawancara
dari para narasumber ini memang benar-benar berkaitan dengan kebijakan alih fungsi lahan gitu, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan gitu. Nah, adapun kalau kita ngelihat di NPK-nya, di sana ada frekuensi data ya, kata yang muncul, yang kalau kita lihat semuanya ini hampir 30% ke atas kemunculannya. Terus selanjutnya ada analisis frekuensi kode atau signifikansi temuan yang mana dari visualisasi ini kita bisa melihat dimensi mana sih yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak dibahas oleh para narasumber gitu. Nah, di sini muncul 5 bar utama dengan berbeda warna ya. Ada warna hijau sistem assessment, warna abu ada program planning, yang warna biru program implementation, orange program improvement, terus yang kuning adalah program certification. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak dibahas ini ya sistem assessment dan program improvement. Sistem assessment ini yang menilai bagaimana kebijakan posisi suatu kebijakan gitu, tujuannya, stakeholder-nya kayak gimana. Jadi pembahasannya itu ya memang pembahasan-pembahasan yang sebelum ke perencanaan gitu, yang banyak dibahas yang banyak dibahas oleh narasumber gitu. Terus selanjutnya terkait dengan project mapping ya. Di sini saya menyajikan project mapping. Project mapping ini bertujuan untuk melihat relasi antara data dan konseptual yang dijadikan codes pada NPPO gitu. Di sini mungkin agak terlihat agak terlihat acak-acakan, tapi semua data yang digunakan dan konseptual codes yang dibuat saling berkaitan antara satu sama lain. Terus selanjutnya di sini saya juga menyajikan skema kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung ya. Ini gambar ini buat berdasarkan dari perdanya langsung, yang mana faktor pendorongnya itu faktor pendorong dari adanya kebijakan LP2B ini. Yang pertama ada konversi lahan, degradasi lahan, perubahan iklim, fragmentasi dan regulasi. Terus adapun skema kebijakannya itu ada beberapa ada beberapa dimensi, ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama ini ada perencanaan pemetaan, pengembangan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, penelitian, pengendalian, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan gitu ya. Jadi itu yang menjadi pokok pembahasan dari perdanya gitu. Yang mana kemudian menjadi tahap-tahap dalam pengimplementasian atau pembuatan kebijakan LP2B di Kabupaten Bandung. Next. Nah, untuk kan kalau melihat hanya sebatas kata-kata saja gitu, tidak ada bukti fisik atau bukti nyata yang bisa kita lihat secara langsung, tidak menarik gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan Google Earth Pro, menganalisis, memantau dengan citra satelit gitu ya, untuk melihat perubahan dari setiap wilayah kecamatan, yaitu 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, dari tahun 2001 sampai 2025 itu perubahan morfologi lahannya itu kayak gimana gitu. Nah, di sini yang pertama ada Kecamatan Bala Endah yang bisa dilihat bahwasannya dari tahun 2021 ke 2025 itu perubahannya sangat signifikan gitu ya. Dapat dilihat dari awalnya hijau pesawahan, kini berubah menjadi uh, banyak dibangun perumahan gitu ya, industri dan lain sebagainya gitu ya, seperti pabrik. Dan
Next ada Kecamatan Banjaran. Kecamatan Banjaran juga sama, apa namanya, yang awal mulanya rumah biasa, terus pesawahan, kini berubah menjadi ada apa namanya, ada pabrik-pabrik, ada garmen-garmen gitu ya, dan perumahan-perumahan yang awalnya sawah menjadi perumahan gitu. Terus next ada Bojong Soang ya, Kecamatan Bojong Soang. Eh, Macam Bojong Soang juga sama, bahkan terlihat sangat jelas gitu ya. Yang tadinya sawah menjadi perumahan kompleks gitu ya. Nah hal ini tuh memberikan indikasi adanya tekanan yang signifikan gitu terhadap lahan pertanian yang berpotensi mengurangi luas lahan produktif untuk kegiatan pangan. Perubahan paling besar sebenarnya terjadi di kecamatan dengan intensitas pembangunan yang tinggi ini, ada di Kecamatan Bala Endah, Bojong Soang, dan Cileunyi sebenarnya. Dan di sini saya hanya menyajikan 3 saja gitu. Next. Nah, oke, sekarang masuk pada pembahasan terakhir terkait dengan di evaluasi dari berdasarkan pada dimensi yang saya gunakan. Yang pertama ada penilaian sistem atau sistem assessment, yang mana penilaian sistem ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi atau posisi suatu sistem yang sedang berjalan atau kebijakan yang sedang berjalan. Penilaian sistem ini meliputi beberapa elemen utama seperti payung hukum atau dasar hukum, tujuan kebijakan, serta dukungan dari berbagai stakeholder yang terlibat ini. Di sini saya menggunakan apa model model text search query analysis ya untuk bisa menganalisis apa namanya hasil dari wawancara untuk bisa melihat konsep yang ingin kita temukan gitu. Nah, yang dari hasil teks uh, query analis ini menggunakan word tree ya modelnya. Di sini dapat dilihat bahwa kebijakan ini tuh bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada petani dan pemangku kepentingan lainnya sehingga mereka memiliki jaminan terhadap keberlanjutan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali. Dalam konteks implementasinya, peran kabupaten atau kota atau badan terkait sangat krusial sebagai penyelenggara kebijakan LP2B di tingkat daerah. Jadi kebijakan LP2B ini adalah garda terdepan sekarang dalam uh, dalam menjaga, dalam melindungi lahan pangan yang ada gitu. Terus selanjutnya ada uh, terkait dengan tujuan utama kebijakan LP2B adalah menjaga keberlanjutan lahan partenpan agar tidak terganggu oleh alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan seperti halnya yang sudah saya sebutkan tadi, karena ketahanan pangan menjadi tujuan jangka panjang ke produksi pangan secara lokal yang memang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang memadai. Nah, dalam konteks ini, kebijakan LP2B berperan dalam memastikan agar lahan-lahan pertanian yang subur tetap terjaga dan tidak beralih fungsi menjadi area non pertanian. Terus terkait dengan stakeholdernya, dukungan dari berbagai stakeholder dalam penelitian dalam kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Adapun stakeholder yang terlibat dari hasil analisis text ini yaitu ada Bapeda, DPRD, LSM, lembaga penelitian, uh, ada PUPR, ada ATR dan lain sebagainya. Itu terkait dengan penilaian sistem atau sistem assessment. Selanjutnya terkait dengan perencanaan program atau program planning, yang mana program planning ini menilai sejauh mana perencanaan yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil analisis Podri, ditemukan bahwa kata perencanaan menjadi pusat dari berbagai cabang kata-kata kunci yang menggambarkan aspek penting dalam proses kebijakan ini.
kata-kata seperti alokasi anggaran, dukungan teknis, strategi implementasi, koordinasi lintas sektor, dan tujuan kebijakan muncul sebagai elemen yang secara langsung berkaitan dengan perencanaan dalam kebijakan LP2B. Nah, visualisasi ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berfokus pada penetapan tujuan, tetapi juga mencakup aspek strategis yang melibatkan penyediaan sumber daya, pembagian peran antar stakeholder, serta mekanisme evaluasi yang mendukung keberhasilan kebijakan. Adapun visualisasinya dapat dilihat di lampiran nanti disediakan gitu ya. Selanjutnya terkait dengan implementasi program atau program implementation, yaitu menilai sejauh mana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah diperkenalkan dan dilaksanakan, diimplementasikan kepada kelompok sasaran yang tepat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nah, berdasarkan hasil analisis Wodri melalui text search, juga ditemukan bahwa kata implementasi menjadi titik fokus yang menghubungkan berbagai cabang kata kunci yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan kebijakan ini. Kata-kata seperti monitoring, penyuluhan, koordinasi, pembinaan evaluasi, dan penegakan hukum muncul sebagai elemen yang penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan LP2B ini. Gitu. Selanjutnya, terkait dengan peningkatan program atau program improvement, yaitu tahap untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini berjalan gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis Wordtree yang dilakukan, ditemukan bahwa kata kunci seperti hambatan, koordinasi, dukungan masyarakat, teknis, dan pelatihan seringkali muncul sebagai elemen-elemen kunci yang menggambarkan tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan. Nah, kata hambatan muncul sebagai pusat dari berbagai cabang yang berhubungan dengan masalah teknis, kurangnya dukungan dari masyarakat, tantangan koordinasi antar lembaga yang terlibat karena memang yang memegang vokal dalam kebijakan LP2B ini bukan hanya sebatas dinas pertanian saja, tapi juga ada PUPR, ATR BPN, serta DPR juga, terus LSM juga gitu ya. Nah, lanjut, selain itu kata pelatihan juga menjadi salah satu kata yang sering muncul yang menunjukkan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung kebijakan ini. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B ini memerlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak, terus untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul, terutama dalam menghadapi masalah alih fungsi lahan dan tantangan di lapangan. Selanjutnya terkait dengan sertifikasi program atau program certification. Tahap ini adalah tahap terakhir untuk tahap terakhir yang dilakukan, yaitu untuk memberikan informasi terkait nilai atau manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, di sini ada 3 bidang manfaat yang disajikan, yaitu terkait dengan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, kemudian manfaat sosial kebijakan. Untuk manfaat lingkungan kebijakan, kita lihat dari sisi produktivitas, data menunjukkan adanya peningkatan produksi padi rata-rata sebesar 10% per hektar dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan LPD juga ini mendukung stabilitas harga pangan lokal dan menekan tingkat impor gitu untuk daerah Bandung itu sendiri. Terus untuk manfaat ekonomi, sebagian besar petani itu mengakui mereka mulai merasakan manfaat kebijakan ini, walaupun hal yang mengakui itu hanya ada 2 desa gitu. Yang selebihnya mengatakan bahwa manfaatnya masih kurang terasa, terus dari sosialisasi dan kebijakan ini pun masih banyak para petani yang memang belum mengetahui gitu ya. Terus terkait dengan manfaat sosialnya, kebijakan ini tuh mempengaruhi terkait dengan kesejahteraan karena memang kebijakan ini tuh ada
bisa memberikan rasa aman kepada petani untuk untuk menjaga lahannya agar tidak dipaksa dibeli oleh uh, oknum-oknum yang memang memerlukan lahan gitu ya untuk pembangunan industri atau untuk perumahan gitu ya. Mungkin itu terkait dengan sertifikasi program atau program certification yang peneliti yang saya lakukan gitu ya. Selanjutnya bagian terakhir terkait dengan kesimpulan. Nah, dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan LP2B ini perlu perbaikan dan optimalisasi dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama dari penguatan sumber daya, kapasitas sumber daya manusianya, terutama penyuluh pertanian karena memang dari hasil wawancara pun masih banyak para petani yang masih belum mengetahui gitu bagaimana kebijakan ini itu seperti apa gitu. Terus sangat diperlukan juga untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, terus perlunya adanya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, terus harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, dalam seperti pembangunan sistem informasi geografis dan alat pemetaan karena memang uh, salah satu hambatan yang terjadi di Kabupaten Bandung ini ya tidak adanya teknologi dan sumber daya manusia yang bisa menggunakan teknologi untuk melakukan pemetaan secara lebih lanjut gitu. Nah, dan skema yang terakhir adalah pemberian insentif atau skema pemberian insentif bagi petani untuk mempertahankan lahan pertanian mereka serta penerapan kebijakan itu masih belum optimal gitu dilakukan. Bahkan ada beberapa desa yang memang masih kebingungan ini dananya dari mana, terus skema cara bayarnya kayak gimana gitu. Dan selanjutnya terkait dengan rekomendasi dan saran, di sini saya apa namanya memberikan saran didasarkan pada lima dimensi yang digunakan terkait dengan yang pertama terkait dengan penilaian sistem atau sistem asesmen ini ya penguatan sistem pelaksanaan dan revisi pada elemen regulasi yang memungkinkan peningkatan kewenangan bagi pihak-pihak yang terlibat demi mencapai tujuan pelindungan lahan pertanian pangan, kemudian terkait dengan apa namanya perencanaan programnya lebih harus ada dukungan lebih dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga lainnya yang mana hal ini akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini di masa depan. Kemudian ada pada kemudian ada di implementasi program harus adanya penguatan pada aspek sosialisasi, pemanfaatan sarana dan prasarana serta koordinasi harus diperbaiki juga. Kemudian peningkatan programnya, tingkatkan sumber dayanya baik itu manusia, alat gitu ya. Terus yang terakhir sertifikasi program, perkuat fasilitas sosial dan ekonomi yang dapat lebih mendukung kesejahteraan mereka agar manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terutama petani gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Mungkin ada sedikit pertanyaan dan komentar dari Bapak Khairul Umam. Ada 5, Pak. Ada sistem assessment, program planning, jadi tujuan dan ya tujuan dan realita itu berbanding berbalik, Pak. Jadi tujuannya untuk mengurangi lahan pertanian, tetapi apa namanya ternyata data menunjukkan lahan pertanian ini berkurang gitu, Pak. Seperti halnya ada di RT RW kan berkurang hampir 5.000 hektar, Pak. Oke, yang kedua apa? Itu terus terkait dengan stakeholder, Pak.
Stakeholder. adanya apa ya terkait dengan stakeholder. Stakeholder ini masih koordinasinya masih kurang Pak, apalagi terkait dengan Oke, hasil dinas hasil pertanian. temuannya stakeholder seperti apa? Nah, untuk hasil penelitiannya terkait dengan stakeholder, ternyata memang benar koordinasi antara dinas pertanian, terus PUPR, terus DPR itu sangat sulit sekali gitu dilakukan, apalagi uh, apa skema dari kebijakan LP2B ini masih kebijakannya itu masih tidak bukan tidak bagus ya, tapi masih semrawut gitu Pak. Tidak ada spesifikasi yang benar-benar dilakukan gitu Pak. Oke. Yang Hanya ketiga, sebatas ada saja gitu. yang ketiga apa? Ketiga terkait dengan regulasinya Pak, dasar hukumnya. Sebenarnya dasar hukumnya sudah sudah ada. Dasar hukumnya sudah ada di Perda nomor 15 tahun 2019 yang memang kalau kita bandingkan dengan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 yang pusat ya, sebenarnya skemanya sama saja, tetapi untuk dibaca apa untuk dipahami oleh masyarakat masih simpang siur Pak. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan kebijakan LP2B ini yang tertera pada regulasi terkait gitu Pak. Udah itu saja sih Pak untuk terkait dengan sistem Evaluasi. asesmen. Enggak, yang evaluasi kebijakan tadi kan sistem assessment. Terus yang kedua apa? Yang kedua ada program planning Pak. Program planning. Yang ketiga. Yang ketiga ada program implementation. Terus, Keempat program improvement dan kelima program certification. oke. Dari lima itu, dari lima dimensi itu, saya belum melihat di kesimpulan itu ada hasil penelitian. Oke, jadi di kesimpulan Anggi masih bersifat seperti rekomendasi. Ya, siap Pak. Jadi eh, hampir sama kayak saran sama kesimpulan tuh hampir sama. Padahal yang dibutuhkan kan di kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Bahkan di rumusan masalah, oke lah di rumusan masalah itu Anggi kan ada beberapa juga ya, coba di rumusan masalah coba lihat. Oke, di rumusan masalah ini ada 5 kan. Ya, Yang pertama bagaimana kondisi dan posisi kebijakan LP2B bla bla bla. Nah, ini dijawab nggak di kesimpulan? tidak Pak. Nah, oke. Yang kedua, apa saja faktor? Di Ya, pembahasan siap. dijawab Tidak nggak? Pak. Di Kalau pembahasan di kan dijawab pembahasan sih ada sebetulnya di deskripsi Anggi di itu kesimpulan sebetulnya tidak Pak. dijawab, cuman tidak disampaikan di kesimpulan. Yang ketiga keempat pun sama. Jadi bahkan yang kelima bahkan tidak dibahas sama sekali nilai manfaat. Jadi tetap antara rumusan, proposisi, kesimpulan dan saran itu sejalan. Jadi misalnya 5 pertanyaan. Oke, Siap Pak. berarti nanti di rumusan di kesimpulan pun 5, di saran 5. Nah, Anggi di 5 saran itu based on atau berdasar pada dimensi, bukan berdasar pada rumusan. Siap. Ya, di kesimpulan Siap, siap. deskriptif. Siap. Sama sih sebetulnya di yang Anggi tulis di udah dikumpulin belum ya skripsinya? Belum Pak. Nah, kalau bisa sih sebelum hard copy-nya dikirim, diberes, dirapiin lagi. Yang kesimpulan sama sarannya Siap ini Pak. takut ada review, takut dipertanyakan soalnya. Siap. Terus di cloud yang sorry di cloud di pembahasan di display data ya di hasil data ya. Di sana kan ada tabel yang 5 dimensi ya. Ya. Yang tabel coba terus ke bawah ke bawah Analisis frekuensi kode. nah ini nih atas atas. Nah, yang analisis frekuensi kode signifikan si temuan. Nah, di sini kan ada beberapa kata yang sering muncul, apa saja? Kalau di sini saya
menjelaskannya, Hmm. ini kan setiap ruang berbeda-beda ya Pak ukuran Hmm. dan menonjolnya gitu. Hmm. Nah, yang paling besar ini yang paling banyak dibahas Pak, kalau menurut berdasarkan pemahaman saya Pak. Hmm. Jadi sistem asesmen terkait dengan kebijakan, tujuan, stakeholder, payung hukum itu banyak sekali dibahas oleh eh, Responden. narasumber saya gitu Pak. Oke. Ya, terus terkait dengan program improvement itu kan menjadi program improvement itu menjadi eh, dimensi kedua yang paling banyak dibahas, Oke. terus Hmm. Hmm. program planning gitu. Nah, Yang mana di dari sini di kita bisa abstrak melihat di abstraknya saya nggak tahu ya, kayaknya sih ya, di abstraknya Anggi ini nggak dibahas nih, termasuk di kesimpulan nggak dibahas. Jadi ya, ya, jadi kan sebetulnya ini menyimpulkan, sedikit menyimpulkan bahwa responden dari Anggi, sumber data dari Anggi, apakah itu dari responden, dari wawancara ataupun dari data, itu menunjukkan bahwa sistem assessment dan program certification atau apa ya, yang paling banyak muncul kan, berarti menganggap program menganggap program dua dimensi itulah yang paling penting, ngerti gak? Atau yang paling diperhatikan ya 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 ya. Jadi dua itu yang ya harusnya, misalnya kalau misalnya itu buruk berarti harus diperbaiki, kalau misalnya bagus berarti harus dipertahankan gitu ya. Di pembahasan kayak gitu nggak? ya, ya. Jadi misalnya Enggak Pak. dari 5 dimensi evaluasi kebijakan, gitu kan sebetulnya kesimpulannya gitu ya. Dari 5 dimensi Ya. yang evaluasi kebijakan itu dimensi yang apa? Assessment sama dimensi yang program certification itu yang paling concern dari sumber data. Apakah itu kan hasil hasil analisisnya Anggi itu kan kayak gitu. Nah itu justru menjadi titik temunya penemuan penelitian Anggi itu di sana. Ngerti ya? Dimensi mana yang paling bunyi, dimensi mana yang tidak bunyi gitu kan ya. Bisa jadi misalnya dimensi program certification atau misalnya yang lain itu harusnya bunyi, tapi ternyata tidak diperhatikan. Nah itulah yang nanti masuk di saran Siapa? kayak gitu dah. Jadi Ya. di analisis kan, di pembahasan Anggi kan muncul tuh beberapa ini lagi, coba ke bawah gerak mal, sistem toolkit. terus 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 nah ini apa. Nah, waduh ditemukan bahwa kata implementasi menjadi titik fokus. Oke, berarti kan implementasi titik fokus. Nah ini eh, sama nggak dengan tadi yang di kotak tadi di. Ini kan secara kalau dari kotak tadi itu secara keseluruhan data Hmm, dianalisis. oke. Kalau yang di sini ini tuh hanya melihat gimana sih implementasi programnya gitu, Hmm, berdasarkan data hasil wawancara. oke. Berarti yang di capture yang ini, bukan yang kotak tadi. Yang kotak tadi nggak di capture. Atau sama nggak Eh, hasilnya? Gimana Pak? Hasilnya sama nggak? Kan kalau di sini kan ada Hasilnya sama kata-kata sih Pak kalau monitoring secara project. keseluruhan itu sama. Hmm. Nah, itulah yang jadi kesimpulan gitu, Gi. Soalnya Anggi coba di kesimpulan ke bawah. Siap, Nah, di kesimpulan itu masih seperti saran, Gi. siap Pak. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kedua perlu adanya. Nah, itu kan itu bukan kesimpulan, itu saran Ya, kayak gitu. Jadi siap Pak. itu yang ini. Sisanya sih oke ya. Sisanya sisanya oke. Eh boleh sedikit dijelaskan hasil triangulasi atau triangulasi yang dipakai apa di. Ini triangulasi yang saya gunakan itu triangulasi sumber Pak. Jadi Hmm. menganalisis keterkaitan kalau dari Nvivo itu sendiri menganalisis secara menyeluruh keterkaitan antara data wawancara, data referensi, payung hukum yang digunakan gitu.
yang mana ketika semuanya saling berkorelasi, saling berkaitan, dan nilai CP-nya itu menunjukkan angka 7 ke atas, itu menandakan bahwa data yang digunakan, referensi yang digunakan ini apa namanya valid dan berkualitas gitu Pak. Oke. Eh, Coba sampaikan kesulitan atau kemudahan menggunakan NP4, Post Viewers dan Google Pro ya. Oke, mungkin terkait dengan penggunaan alat bantu penelitian yang saya gunakan seperti NPPO, PostViewer, Google Earth Pro itu uh, sebenarnya tidak sulit ya Pak, hanya perlu ketekunan gitu. Karena memang belajar sesuatu harus dimulai dari ketertarikan gitu. Jadi ketika mau belajar, coba sambil praktek, coba sambil dalami gitu Pak. Karena memang ketika kita sudah berhasil menemukan sesuatu dari apa yang kita pelajari, itu akan membuat kita semangat untuk belajar terus-menerus gitu, untuk menggali terus-menerus gitu, Pak. Adapun kalau terkait dengan kesulitan, karena hal baru ya Pak, untuk megang aplikasi Anvipo ini perlu banyak menonton video tutorial yang berbahasa Inggris gitu Pak, karena ada beberapa tutorial yang Indonesia tuh nggak lengkap seperti halnya yang apa cara melakukan triangulasi data menggunakan NPPO gitu. Nah itu sumbernya sebenarnya dari orang luar negeri gitu Pak, karena tidak ada yang dibahas oleh orang Indonesia gitu Pak. Itu aja sih yang sulit untuk NPPO. Terus untuk post viewer, sebenarnya post viewer itu sangat mudah, tinggal kita cari datanya, kita masukkan gitu ya. Yang menjadi perlu perhatian sih cara baca hasil visualisasinya gitu. Hasil hasilnya, cara bacanya gitu. Itu yang harus menjadi perhatian untuk di post viewer. Kalau Google Pro, jujur saya pun masih ngutak-atik, belum paham betul gitu. Hanya bisa apa hal-hal dasar saja, karena memang kalau mau apa kayak membuat peta, menganalisis ukuran yang sebenarnya itu perlu coding lebih lanjut, jadi masih belum saya pelajari gitu Pak. Itu sih sulit-sulitnya kalau terkait dengan apa geospatial system information tuh di codingnya yang sulit itu aja sih Pak. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi karena banyak sekali kesalahan yang saya lakukan pada saat penyampaian presentasi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.